Kita mulai aja Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Kak ya. Seperti biasa Kak, sebelum kita melalui pembelajaran ini Kak, mohon Kak Fajar pimpin doa Kak ya. Baik Pak Fasil. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah rekan-rekan, mari kita kosongkan sedikit gelas kita agar materi dan ilmu yang disampaikan oleh Fasil dan rekan-rekan bisa kita terima dengan baik agar kita semakin menjadi proses guru yang baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Rob. Malam ini kami kembali bersilaturahmi dengan rekan-rekan. Jagalah silaturahmi kami ini agar Zoom pada malam hari ini kami mendapatkan barokah, ilmu yang bermanfaat, dan saling menguatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fajar telah membantu membaca doa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah ya. Terima kasih kakak semua. Gimana kabarnya, sehat Kak ya? Alhamdulillah Pak Fasil, sehat. Alhamdulillah. Lagi Kak di tatap maya kita yang ke-8 ya Kak? 8 apa 7? 8 Kak ya, bener ya. Pada malam hari ini Kak, kita sesi tatap maya modul 1.6 Kak, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ya Kak. Seperti biasa Kak, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera Kak ya, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama Kak. Klik raise hand untuk bertanya, dan gangguan teknis itu wajar Kak. Nah, tujuan pada malam hari ini Kak, diharapkan kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK yang sesuai standar kurikulum Merdeka ya Kak. Kemudian capaian khusus untuk modul ini Kak, guru diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK Kak. Halo kakak-kakak semua, tujuan sesi kita adalah peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design ya Kak. Agenda kita sesi ini, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design Kak. Analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design Kak. Nah, sekarang kita mereview pembelajaran kita Kak ya. Saat kita mengajar Kak, banyak yang perlu dipertimbangkan dalam backward design Kak. Komponen yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran dalam backward design Kak. Sekarang coba kakak tuliskan di chat ya Kak. Komponen utama yang ada dalam backward design ya Kak. Ada 3 di situ ya Kak. Tolong tuliskan di chat Kak.
3 komponen utama di Big Word Design ya, Kak. Monggo Kak ditulis di chat, Kak. Ya, Kak Yoga udah masuk. Asesmen tujuan, ya, pembelajaran. Udah semua ya, Kak? 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran ya, Kak? CP, refleksi, karena topik kegiatan asesmen. Udah semua ya, Kak ya? Tolong Kak Eko, tolong dibacakan punya Kak Eko. Tadi Kak Eko bisa baca, Kak Eko. Malah Pak belum nulis Pak. Belum. Belum. Kabar Pak ya. 3 komponen Kak yang perlu Ya, siap. dipertimbangkan dalam pembelajaran Kak. Yuk, ditunggu Kak. Belum Kak Eko? Enggak Pak. Ya Kak. Tujuan pembelajaran, Mm-hmm. asesmen, dan merencanakan kegiatan. Oke. Kak Rizky. Kalau Kak Rizky apa aja Kak? Identifikasi hasil akhir, kemudian penilaian dan merancang kegiatan. Merancang kegiatan ya, yang biasanya Kakak lakukan ya untuk merancang modul belajar ya Kak ya? Ya. Kak Jajang Kak? Kira-kira apa Kak? Saya tujuan, kemudian perencanaan dan asesmen Kak. Asesmen ya.
Ada tujuan dulu, perencanaan dan asesmen ya Kak. Ya. Iya. Nah, Pak Fajar. Kalau Kakak gimana Kak? Suaranya dulu Kak. Mikrofonnya Kak. Oke. Asesmen, tujuan, CP sama refleksi, Pak. CP sama refleksi ya. Berarti 4 berarti Kak. Kita 3 cukup Kak ya, nggak apa-apa Kak. Kak Husni Kak. Monggo Kak Husni. Tujuan pembelajaran, asesmen, sama refleksi pembelajaran, Kak Fasil. Sama refleksi ya, oke. Tujuan pembelajaran sama refleksi ya. Kak Jul ya, Kak Jul belum ya? Kalau Kak Jul, biasanya Kak Jul? Waktunya, kalau saya 3 apa tadi? 3 komponen Kak. Komponen ya. Yang pertama topik kegiatan, topik atau tema, kemudian kegiatannya, dan Ya. yang terakhir asesmen atau penilaian. Asesmen ya Kak ya. Oke. Kalau Kak Indri. Tiga tersebut adalah 1 tujuan pembelajaran, 2 Iya Kak. asesmen. Dengar ya. 1 Oke. tujuan pembelajaran, 2 pengembangan asesmen, dan yang ketiga perencanaan kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Nih, Kak Okta nih, Kak Okta. Kalau Kak Okta? Kalau saya menentukan hasil akhir, menentukan bukti penilaian, terus merencanakan aktivitas pembelajaran. Oke. Satu lagi yang belum ya, Kak Erna ya. Kalau Kak Erna Kak. Kalau Kak Erna biasanya tujuan pembelajaran, asesmen, kegiatan pembelajaran. Oke. Ya, semuanya harus seperti itu Kak ya. Berarti pertamanya harus kita simpulkan bareng, ada tujuan pembelajaran dulu ya Kak ya. Harus ada tujuan pembelajarannya dulu, baru apa Kak? Asesmen ya Kak. Ya, asesmen atau penilaian. Dan kalau yang ketiganya, benar tadi Kak, ada aktivitas pembelajarannya Kak. Karena backward design itu sekarang apa sih? Mundur ya Kak. Penilaian mundur ya Kak ya. Berarti ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitasnya terakhir Kak. Nah, biasanya kakak-kakak sebelum menyusun modul ajar atau RPP seringkali kita membayangkan materi Kak ya. Apa sih yang akan kita ajarkan Kak? Misalnya materi ini kayak langkahnya seperti ini ya Kak ya. Atau gimana Kak? Misalnya kakak kalau mau menyusun modul ajar atau RPP Kak. Kak Okta biasanya gimana Kak? Kalau mau menyusun itu Kak. Apa yang dipersiapkan dulu Kak? Untuk menyusun modul ajar. Iya Kak. Yang pertama CP dulu. Barusan ke TP dulu langsung ke CP. Ya. Kembali CP dulu, capaian pembelajaran masih tujuan. TP dulu ya, tujuan pembelajaran ya. Dilihat di situnya aja, sesuai dengan kebutuhan juga gitu, sesuai dengan ininya. Oke. Intinya kalau kita sekarang belajar backward design berarti kita harus tujuan dulu ya Kak ya. Kalau dibanding dengan RPP dulu gimana Kak? Kalau RPP Kak? Ya sebenarnya sih hampir sama gitu. Sebenarnya hampir sama, cuman kan dibalik aja. Iya.
Kalau dulu kan ininya dulu apa namanya? Alah, apa sih itu Topik namanya? dulu, Ah, materinya dulu apa? materi dulu apa Iya. gitu barusan. Kalau sekarang kan TP dulu, capaiannya dulu, barusan ketemu dibalik lah intinya. Iya. Sebenarnya sama aja, Kalau cuma dibalik gitu. kalau menurut Kak Okta tuh gimana Kak? Mending RPP apa enak masih pakai modul ajar yang baru ini Kak? Kalau untuk ini sih sebenarnya mending RPP dulu gitu. Tapi kalau untuk modul ajar ini ya kebalikannya apa ya? Untuk penilaiannya dulu kan kita harus apalagi untuk pembelajaran diferensiasi kan kita harus asesmen dulu. Penyesuaian dulu, iya. Sebenarnya itu larinya ke asesmen dulu. Kalau dulu kan kita enggak harus memilih itu. Memilih pembelajarannya, tujuannya apa. Kalau sekarang kan kita harus asesmen dulu, barusan kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, ada tujuannya dulu sekarang Kak ya? Ya, itu. Oke. Kalau kita ke Kak Indri, kalau menurut Kak Indri gimana Kak kalau modul ajar dan RPP ini Kak? Maaf, kursornya agak susah. Oke Kak. Pada dasarnya sama dengan Kak Okta tadi ya, RPP sama modul ya, hanya 11-12 ya. Kalau tentang sulit tidaknya, ya semua ada pada zamannya masing-masing. Penerapan kurikulumnya juga gitu. Kalau RPP kita pakai sekarang juga agak sulit. Kalau modul pakai zaman dulu waktu masih kurikulum yang dulu juga, saya rasa kurang pas. Jadi ya kita sudah pada zamannya ini, modul ya inilah yang harus kita kembangkan gitu kan ya. Susah nggak susah ya kita harus bisa mengembangkan itu. Oke, mungkin itu aja sih menurut saya. Oke, nanti saya mau share screen sebentar nih Kak. Jadi baca-baca sebentar Kak. Kelihatan nggak Kak? Belum Kak. Ya, udah. Nah, ini ada tujuan pembelajaran ya Kak. Nah, kakak-kakak baca dulu Kak. Jadi di Big Word Design ini ada tujuan pembelajarannya dulu Kak. Bisa di layar penuh nggak sih Kak Fasil? Ini udah di sini udah penuh loh Kak. Nggak kebaca ya? Full tampilan PP. Kalau nggak di screenshot boleh Kak, nanti buat bahan itu Kak nanti Kak. Bagi landing. Udah baca Kak?
Nah, ini desain mundur atau backward design ya, Kak. Jadi, mulai dengan tujuan pembelajaran yang tadi pertama, Kak, yang kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran ya, Kak. Udah kebaca, Kak, yang desain mundur ini, Kak? Udah bisa kebaca, Kak? Ya, jelas. Ya. Ya. Jadi intinya ada 3 prioritas ya, Kak ya. Ada 3. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran ya, Kak. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Kak. Ada yang mau menanggapi tentang backward design, Kak? Apakah ada yang perlu dibahas lagi, Kak? Halo, kakak-kakak semua? Cukup paling enggak? Cukup ya? Nah, Ini, sekarang Pak. sedikit kita ke tujuan pembelajaran yang pertama tadi, Kak ya. Langkah awal dalam backward design itu tujuan pembelajaran atau TP, Kak, diturunkan dari apa, Kak? Dari CP. TP diturunkan dari CP ya, Kak ya. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik itu ada rumusnya ya, Kak. Ada yang pernah dengar, Kak, rumus spesifik menggunakan rumus apa, Kak ya? Untuk menyusun tujuan pembelajaran itu, Kak. Pakai rumus ABC, D. Oh iya. Nah, ini Kak Erna kayaknya udah ini. Apa aja coba yang lain? ABCD itu apa, Kak? ABCD. Audience, siswanya, behavior itu perlakuannya, terus ABC, CC condition, situasinya, Situasi, misalnya berpasangan, kelompok, atau gimana yang lainnya. Yang terakhir degree. degree kayaknya. Itu. Oke, ini Kak Erna mantep. Bisa dijelaskan dari pertama, Kak, misalnya kita A-nya dulu apa tadi, Kak? Masih ada yang ingat? Kak Jul apa tadi A-nya, Kak? A-nya audien, yang berarti apakah audien itu biasanya pendengar itu kalau audien saya. Jadi yang mendengar itu kan peserta didik. Oke. Ya. B-nya Kak Fajar, diulangi lagi. Behavior. Behavior. Biar kita nanti ingat terus. Behavior apa, Kak? Anak-anaknya apa ya? Apa itu behavior? Secara ininya aja, simpelnya aja itu behavior apa, Kak? Perilaku. Biar kita ingat nanti. Behavior itu tingkah anak-anak apa gimana, Pak? Sikap. Perilaku kayak. Perilaku ya. Berna, apa behavior Berna? Perilaku. Biar kita ingat nanti. Perilaku yang diharapkan. Misalnya anak suruh apa? Suruh nendang, suruh lari. C-nya Kak Jajang apa? Mohon maaf, baru masuk, izin. Oke. Selamat bergabung Kak Yolan, monggo. C, condition. Ayo, apa tadi Kak Jajang ya?
Iya ya Kak. C-nya itu apa tadi kondisi. Ya, condition ya. Iya, ya, Kak. Oke, apa sih Kak kondisinya tadi Kak? Kondisi yang bagaimana Kak? Coba bisa ada yang mau menambahkan Kak? Kalau kondisi di sini apa Kak? Kak siapa ini ya? Kak Okta, nanti baru Kak Yolan ini. Kalau kondisi di sini maksudnya gimana ini Kak? Kondisi atau situasi siswa menunjukkan perilaku gitu. Situasinya itu. Situasi. Misalnya dalam mencakup misalnya alat, sumber daya atau konteks yang digunakan dalam pembelajaran gitu. Bukan situasi anaknya sedang ini bukan Kak? Apa? Sedang berolahraga gitu. Ya, contohnya ya, istilahnya kalau kasih contoh itu kayak menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya dari sananya. Kan Situasi kita itu lagi di aja, dalam perilaku. kita lagi dalam pembelajaran ini. Jadi situasinya itu situasi yang seperti apa Kak? Kita kan Ya, intinya ini dalam pembelajaran ya Kak ya. Ya mesti kayaknya seandainya setiap hari gitu kondisi anak kan mesti berbeda-beda gitu. Bisa dari pembelajaran terus perilaku dia sehari-hari mesti hari ini ceria, besok berbeda lagi, bisa jadi seperti itu. Oke. Ada yang lain? Kak Yolan yang baru bergabung Kak? Kak Yolan hilang lagi ya? Pak Husni, Pak Fasil angkat tangan tadi. Oke. Monggo. Kak Husni. Kondisi dalam belajar maksudnya seperti apa ini Kak? Kondisi siswa sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran mungkin Kak Fasil. Ini kan kita merencanakan dalam pembelajaran ya Kak, berarti apa Kak? Mungkin dengan kegiatannya Pak. Ya, kegiatan rangkaian gerakannya Kak ya. Iya. Oke. Terus sekarang ke yang D Kak ya, tadi kan ABCD Kak ya. Mohon izin saya ulangi ya, Kak Yolan yang baru bergabung tadi Kak. Di sini ada rumusan pembelajaran yang mencakup kompetensi itu Kak, ada pakai rumus Kak ya, ABCD Kak ya. Mungkin Kak Yolan udah paham lah ya Kak. Nah, hanya tadi masih ingat ya, auden, behavior, condition, dan degree Kak. Nah, mohon, aduh hilang ini saya. Masih terdengar Kak? Masih, aman. Oke ya. Nah, yang terakhir D itunya degree ya Kak, Kak Yolan. Langsung bisa nyambung lah ya Kak ya. Bisa diterangkan sedikit Kak, degree itu Kak, biar kita paham semua ini Kak. Kita kan sama-sama belajar Kak, biar nanti kita ingat terus. Iya. Degree itu adalah contohnya apa ya? Menerapkan semacam apa dia ya? Semacam elemen terakhir yang digunakan dalam tingkat pembelajaran. Contohnya dalam perilaku ya, yang ditekankan bahwa penentuan kata kerja itu maksudnya apa ya? Lebih kepada SOP dia. Iya, maksudnya penelitian apa SOP dia larinya ke unit kerja dia. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini kita ke Kak Erna nih yang tadi semuanya udah menjawab. Sekarang Kak Erna lagi Kak. Mohon dipertajam Kak.
Degree? Iya Kak, biar kita ingat terus kalau PR-nya itu dipertajam Kak, tentang degree Kak. Degree di sini isinya tentang ini, capaian yang harus dicapai oleh peserta didik gitu. Misalnya lompat berapa meter, terus siswa dapat melakukan passing berapa kali gitu. Jadi keakuratannya dari apa yang diharapkan dari pembelajaran itu, degree-nya. Degree itu tingkatan, Wak. Tingkatan dia, degree itu tingkatan. Oke, ya. Ya, jadi kita simpulkan bareng-bareng ya. Degree itu dalam konteks pembelajaran adalah batas minimal tingkat keberhasilan, Kak, yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang kita harapkan, Kak ya. Batas minimal perilaku yang kita harapkan, Kak. Ya, cocok. Sesuai. Oke. Kita ulang lagi nih Kak Sukma. Apa tadi rumusannya ABCD itu Kak? Tolong Kak Sukma, kayaknya sebutin Kak empat-empatnya tadi Kak. Biar kita hafal Kak. Apa tadi ABCD itu Kak Sukma? Apa ya? Tadi, aduh, lupa nih Pak. Audience, terus. Audien apa tadi Kak? B tadi. Audien apa Kak? Audience apa tadi ya? Aduh, lupa jangan. Audio, siswa. Ya, peserta didik Kak ya. Ini kan jadi ingat Kak. Lupa Pak. B-nya apa Kak? Nanti Kakak ingat jadi ingat Kak. Nanti Kak, biar Kak Sukma dulu ya. Kemudian peserta didik Kak ya. B-nya Kak? Behavior. Pion-pior Pak, pion-pior. Terus C-nya Kak? Kondisi. Oke. Kak semua inget ya nanti ya. Harus inget ya Kak ya. Teman-teman Pak. Agak blank tadi ya. Jadi kita belajar bersama biar jadi ingat kita Pak. Iya, behavior perilaku. Oke. Nah, kalau kita udah paham semua, sekali lagi lah Kak Budi nih yang belum ada suaranya Kak Budi. Kak Dedi Budiawan Kak. Tadi ada 4 ya prioritas Kak ya. Tolong Kak, biar nggak lupa Kak. Iya Kak. ABCD A. Ya Kak. Boleh izin bikin kopi Boleh, monggo Kak. Izin bentar ya. Apa Kak? 2 gelas. Kak Dedi apa aja tadi Kak? ABCD ya Kak? Tadi yang D ya. Yang A audion. Ya. Dengar. Oke. Yang B behavior. Oke. C kondisi. Oke, condition ya. Yang D. Condition ya. Yang D tadi apa tadi ya? Capaian dari degree Kak ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Dedi telah bersuara untuk hari ini Kak. Kita lanjut lagi Kak ya. Sekarang kita ke asesmennya Kak. Asesmen di modul ajar bisa berupa apa aja ya Kak ya? Kak Yoga nih yang ada suaranya Kak. Asesmen yang di modul ajar itu bersifat apa aja Kak? Kalau Kakak biasanya itu Kak memberi asesmen di modul ajar atau RPP Kakak itu Kak?
Monggo, Kak Yoga. Itu dulu, Kak. Apa? Mikrofon, Kak. Oke. Asesmen mungkin dengan penilaian, Kak. Ya, dengan contoh mungkin penilaiannya kita mengasih soal, contohnya seperti itu, Kak. Oke. Dengan Soal praktek juga. Misalnya Oke, kalau Kak. praktek kita semacam bola voli. Nah, nah, dengan waktu sekian menit anak mencapai berapa pukulan yang tidak jatuh bola voli tersebut. Mungkin dengan itu aja. Itu sifatnya apa ya, Kak? Formatif apa sumatif itu, Kak? Mungkin sumatif, Kak. Sumatif ya. Kalau formatifnya, Kak? Formatifnya. Oke, ada yang udah. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan nih Kak Rizky kayaknya ya. Asesmen Big Board Design nih Kak ya. Kira-kira apa aja Kak asesmennya Kak di Big Board Design ini Kak? Ya, baik. Gimana Pak? Kira-kira apa aja yang asesmen yang ada di Big Board Design Kak? Di sini ada 3 Kak. Coba Kak, apa aja kira-kira Kak? Kalau Kakak. Yang pertama diagnostik. Kita mencari tahu dulu atau mengidentifikasi kemampuan awal siswa. Kemudian formatif. Ya. Ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Kemudian sumatif ini di akhir pembelajaran. Oke. Kalau Kak Yolan gimana Kak? Ya. Asesmen yang biasa Kakak lakukan untuk di sekolah Kak? Ya mungkin kita sama aja 3 jenjang itu. Yang pertama itu mungkin kalau saya asesmen formatif hanya 2 ya, asesmen formatif dengan asesmen sumatif mungkin ya. Asesmen formatif itu mungkin kalau saya sih dilakukannya otomatis umpan balik ya. Formatif itu umpan balik dari guru untuk siswa. Mengajar kita bagaimana gitu kan. Contohnya mungkin kita pada awal, pada pertengahan, nah gitu kan, pada awal atau pertengahan kita, pada akhir pembelajaran kita bisa itu asesmen formatif. Jadi kalau sumatif itu mungkin dilakukan pada akhir semester, akhir tahun ajaran baru gitu kan. Terus maupun akhir jenjang pendidikan mungkin di US mungkin ya, di US mungkin gitu. Ya, seperti itu. Kalau asesmen sumatif gitu ya. Penilaian memastikan pembelajaran itu tercapai apa tidak gitu. Pembelajaran RPP kita tercapai apa tidak itu. Mungkin itu saja mungkin. Oke Kak, ada yang menambahkan lagi yang Kak Eko biasanya, Kak Eko, penilaian asesmen Kakak itu di RPP Kakak itu seperti apa biasanya Kak? Sebenarnya hampir sama dengan teman-teman Pak Fasil. Penilaiannya ada formatif dan sumatif ya kalau nggak salah. Seperti penilaian ketika kita selesai satu topik pembelajaran, kita ambil nilai untuk tes penilaiannya. Setelah itu tes sumatif gitu Pak, kurang lebihnya. Oke ya Kak. Mungkin Kak Erna bisa memperjelas Kak. Jadi ada 3 ya Kak ya? Iya, ada 3 nilai asesmen. Yang pertama asesmen for learning. Itu tadi udah dijelaskan sama Kak Sapu tadi ya. Ada asesmen diagnostik, ada apa tadi? Tes awal gitu. Yang kedua asesmen as learning atau sebagai pembelajaran. Itu misalnya refleksi, terus penilaian antar teman gitu sebagai refleksi kita dalam pembelajaran
Yang ketiga, asesmen hasil pembelajaran, yaitu penilaian formatif tadi. Penilaiannya di akhir pembelajaran. Mungkin begitu Kak, kalau ada yang salah. Oke. Jadi di backward design ini ada 3 ya Kak ya. Mohon izin menambahkan sedikit ya Kak ya. Jadi asesmen ini ada yang bersifat formatif dan sumatif, yang pertama itu Kak ya. Yang keduanya ada asesmen yang instrumen Kak, dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio atau penilaian kinerja Kak. Terus yang ketiga itu ada asesmen dilakukan untuk mencari bukti Kak, yang seperti Kak Erna tadi omongkan ya Kak, dapat diperlukan pendekatan asesmen yang tepat mencapai tujuan yang diharapkan Kak. Nah, tadi yang di Kemana Pak Fasil? Waduh, hilang. Sinyal, Pak. Jaringannya gangguan. Kopinya mana Kak Yolan? Kopinya Kak Yolan. Bu Erna, ngopi dulu, ngopi semua. Untuk bekal malam Jumat. Abang Husni itu senyum-senyum aja Bang Husni. Aja gitu. Ada. Bu Erna sebentar lagi di unboxing kayaknya nih. Itu red coffee apa Kak Yolan? Nah ini gula aren biar cadas. Mohon maaf ini Kak, terpental ini Kak. Halo kakak-kakak semua. Ya, Pak. Ya, Mohon maaf Pak ini ya. sinyal di tempat saya nggak bersahabat ini Kak. Jadi sekarang kita ke ini Kak ya. Saya bagi kelompok nanti, kemarin kan udah ada yang upload modul ya Kak ya. Modul atau RPP ya Kak. Nanti tiap kelompok mempresentasikan satu modulnya aja Kak ya. Punya siapa aja boleh Kak, nanti saya bagi kelompok. Kakak-kakak nanti saya kasih waktu 25 menit kayaknya Kak. Habis itu kita presentasi Kak. Saya bagi kelompok dulu ya Kak. Izin Pasil, minta sama Bu Erna saya satu kelompok. Tumben Bu Erna malam ini pakai kacamata, ada sesuatu kayaknya. Biasanya udah berapa kali pertemuan kita Zoom nggak pakai kacamata, malam ini pakai kacamata. Belum, Pak. Ah? Radiasi, matanya gini-gini kalau enggak. Oh, gini-gini gimana tuh gini-gininya tuh? Merem-merem. Oh, gini, saya pikir genit tadi. Oh, remang. Mohon bersabar ya Kak. Sinyalnya
Sama sih. Saya sama sih.
Assalamualaikum Pak Fasil, saya baru bisa bergabung. Ini gimana nih Pak Fasil? Kita lagi di breakout room, Kak. Oh iya, saya malu lah Pak Fasil. Oke, masuk aja ke itu, ke breakout roomnya, Kak. Oh, masuk aja ya. Nah, masuk mau.
Cocok aja saya Mas Eko, cocok bener itu. Mas Okta tadi ya? Apa punya Mas Indri tadi? Air Bakoman tadi ya? Ya saya itu. Lanjut, udah bagus itu. Saya cuma nge-share. Maka udah balik ke room lagi ya Kak? Udah semuanya ya Kak? Udah. Monggo Kak, kelompoknya Kak siapa dulu ini? Kelompoknya Kak Indri dulu ya Kak? Monggo Kak. Yang masih makan pisang goreng tuh. Nah, monggo Kak. Panasan dia kayaknya. Aduh. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh memberi masukan Kak. Oke, saya share screen yang akan menjelaskan Kak Okta karena memang itu karya dari Kak Okta. Oke, monggo Kak. Mana tadi? Belum ya? Tampil nggak di layar masing-masing? Kok tempat saya nggak tampil? Belum. Sebentar. Sip. Oke, silakan Kak Okta. Kebalik ini. Balik apanya? Itunya, tujuannya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati fasilitator dan teman-temanku semua. Di sini saya akan mempresentasikan di mana istilahnya ini adalah RPP dari kelompok kami. Di sini saya akan memaparkan RPP-nya, yaitu yang pertama di sini adalah pelaksanaan pembelajaran yaitu tentang atletik, di mana alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Di sini harusnya adalah kebalik ini ya, harusnya yang CP dulu di atas, yaitu capaian pembelajarannya, yaitu memahami konsep gerak dasar, lari, lompat, dan lempar di atletik, terus lalu mempraktikkan gerak dasar, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai bentuk. Nah, untuk TP-nya yaitu tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa kelas 4 yaitu audiens diharapkan mampu melakukan teknik dasar lari jarak pendek dengan benar atau BH4, terus menggunakan lintasan yang telah disiapkan di lapangan,
sekolah yaitu kondisi dengan ketepatan minimal 80% yaitu degree. Tuh, untuk selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi, yaitu siswa memahami aturan dan teknik dasar lari jarak pendek. Terus siswa dapat mempraktikkan start, sprint, finish, dan lari jarak pendek. Terus siswa melakukan lari dengan postur yang benar sesuai dengan arahan guru. Terus untuk materinya pembelajaran yaitu pengertian lari jarak pendek, itu larinya kurang lebih 50-200 meter dilakukan dengan kecepatan penuh. Teknik dasar lari jarak pendek yaitu start, sprint, terus teknik finish. Lanjut, peraturan lari jarak pendek, posisi start yang benar, cara menjaga kecepatan, teknik capaian garis finish. Terus ada metode pembelajaran, yaitu demonstrasi, latihan praktik, diskusi kelompok, tanya jawab. Terus ada app, media dan alat. Media dan alat yang kita butuhkan yaitu lintasan, stopwatch, kerucut atau tanda sebagai pembatas lintasan, lalu fluid. Untuk langkah-langkah pembelajaran yaitu pendahuluan, terus guru menyiapkan dan memberikan motivasi terkait pentingnya olahraga atletik, khususnya lari, terus apresiasi yang menanyakan kepada siswa apakah pernah mengikuti atau melihat perlombaan lari, terus menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa siswa akan belajar teknik dasar lari jarak pendek. Untuk kegiatan inti kurang lebih 50 menit, yaitu eksplorasi tadi, terus guru menjelaskan pengertian lari jarak pendek dan teknik dasarnya, kayak start, sprint, finish itu ya. Terus lanjut, guru mendemonstrasikan posisi start jongkok, cara berlari cepat dan teknik melewati garis finish. Lalu ada elaborasi, terus siswa melakukan pemanasan secara berkelompok dengan dipandu guru. Lalu siswa mempraktikkan teknik start jongkok dengan bimbingan langsung dari guru. Terus ada siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan diminta mempraktikkan lari jarak pendek dengan jarak 50 meter. Guru mengawasi dan memberikan umpan balik. Lalu C, ada konfirmasi, guru memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa yang tekniknya belum tepat. Guru memberikan contoh ulang jika diperlukan dan siswa diminta mengulang praktiknya. Terus ketiga yaitu penutup. A, siswa itu bersama guru melakukan pendinginan setelah aktivitas lari. Terus guru mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan hari ini dan bertanya apa yang mereka pelajari tentang lari jarak pendek. Lalu C, kepada siswa untuk menonton video perlombaan lari dan mencatat teknik yang diperhatikan. Yang terakhir H, penilaian. Ini ada penilaian sikap, mengamati kerjasama semangat siswa, terus penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, itu penampilan. Siswa akan dipantau dalam mempraktikkan start, sprint, finish, dan kriteria penilaian start 30%. Nah, untuk alat penilaian, rubrik, itu rubrik penilaian teknik lari jarak pendek, start jongkok, posisi tubuh, terus sprint, kecepatan konsisten postur tubuh tegak, finish, mencapai garis dengan badan condong ke depan, kecepatan tetap terjaga. Habis beres. Nah, itu dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, dipersilahkan. Monggo kakak-kakak kelompok sebelah Kak, boleh menanggapi, boleh bertanya. Monggo Kak. Kelompoknya Kak Erna tadi ya, sebelah ya Kak. Monggo Kak. Oke, monggo Kak Rizky. Oke, terima kasih atas paparannya Kak Okta. Di sini yang saya tanyakan adalah susunan dari CPEK, tujuan, asesmen, dan kegiatan. Berarti kalau kita tadi yang sudah dipaparkan Pak Fasil di awal tadi, kan susunannya seperti itu ya Pak Fasil ya?
backward design ya. Jadi dari tujuan, terus asesmen. Ya. Di kelompok saya juga tadi terjadi seperti itu juga, artinya kita biasa melakukan asesmen itu di akhir. Nah, kalau ini sepertinya sama masih ya Pak Ota ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih cara menyusunnya itu aja Pak Fasil yang kita mungkin belum paham ya. Ya Kak, jadi karena intinya kita yang di akhir. Karena kita intinya di backward design ya Kak, jadi kita ada tujuan dulu, asesmennya di tengah, baru aktivitasnya Kak. Aktivitas terakhir Kak sekarang ya Kak. Ya, karena kita menggunakan backward design Kak. Betul. Oke Kak ya. Nah, kalau yang lain kayaknya udah pas, cuman tinggal susunannya benar kata Kak Rizky tadi. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Terus mungkin kalau asesmennya itu menggunakan asesmen apa Kak tadi Kak? Ada asesmen apa tadi Kak? Penilaiannya Kak tadi pakai asesmen apa Kak? Pengetahuan keterampilan tadi. Pakai formatif sumatif penilaiannya. Formatif sumatif ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok Kak Erna ya Kak ya. Kelompoknya Kak Rizky Kak. Mohon izin Kak Indri ditutup share screen-nya Kak Indri. Karena waktu kita mepet ini Kak. Sudah. Monggo kelompoknya Kak Rizky. Ya, tadi yang ini di Karna tadi. Karnanya keluar ya? Oh, udah. Nah, ini. Monggo Kak Erna. Sudah terlihat ya kakak-kakak semua? Belum Kak? Belum? Sudah, ini di saya sudah. Sudah. Hilang. Monggo Kak Erna. Ya, izin menyampaikan hasil diskusi tadi di modul ajar. Kebetulan punya saya. Nanti mohon saran dan masukannya ya kakak-kakak semua ya. Kayaknya ini belum benar deh. Kita sama-sama. Yang pertama itu informasi umum, nama sekolah, nama guru, fasenya, kelas, waktunya. Ini tadi dibuatnya modulnya untuk yang 30 menit itu. Makanya jadi cuma 1 kali 40 menit. Seharusnya malah 1 kali 30 menit ya Pak Fasil. Oke ya Kak. Seharusnya 3 kali kan. Terus elemennya diambil terampil bergerak. Materinya tolak peluru atau topiknya ini tolak peluru gaya menyamping. Capaian pembelajarannya ini bisa dibaca lah. Langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari sini, elemen terampil bergerak. Iya Kak. Tujuan pembelajaran peserta didik menganalisis dan menghaluskan keterampilan gerak serta mentransfernya dalam berbagai suatu gerak pada tolak peluru. Yang kedua, peserta didik menyusun dan memeragakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak tolak peluru. Yang ketiga, peserta didik memeragakan dan menjelaskan konsep gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak tolak peluru. HKTP-nya diambil dari tujuan pembelajaran. Di atas sama, cuma ditambahin mampu gitu. Yang selanjutnya itu ada asesmen. Asesmennya dilakukan selama proses
kegiatan pembelajaran, asesmen gerak, pemahaman, dan pembentukan karakter. Lanjut ke aktivitas pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan, ya seperti biasa begini, terus ada pertanyaan pemantik, peserta didik menjelaskan gerak-gerak terpelu melalui gambar atau video. Mungkin kalau di lapangan melalui gambar. Terus langsung ke pemanasan. Kegiatan inti, peserta didik dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan permainan estafet tolak peluru. Di dalamnya nanti, yang kedua, kelompok 3 dan 4 melakukan permainan peluru akurasi. Ini latihan untuk menolak, gerakan menolak. Setelah itu gantian, kelompoknya ditukar, berputar. Kelompok 1 dan 2 melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu, peserta didik dikumpulkan lagi menjadi satu kelompok besar, melihat demonstrasi dari guru atau siswa yang dianggap mampu untuk melakukan gerakan tolak peluru gaya menyamping. Terus mereka kembali lagi ke dalam kelompoknya untuk melakukan gerakan tolak peluru, mulai dari cara memegangnya, awalan, menolak peluru, dan gerakan akhir. Setelah itu, peserta didik mempresentasikan dan mendemonstrasikan rangkaian gerak tolak peluru secara bergantian per kelompok. Yang lain memerhatikan gitu. Selanjutnya, guru memperhatikan dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung secara klasikal. Yang terakhir, kegiatan penutup, pendinginan, refleksi, doa, terus kembali ke kelas masing-masing. Refleksinya ada 2, untuk guru dan untuk peserta didik. Metode pembelajarannya, demonstrasi, diskusi, dan komando. Medianya, tolak peluru, macam-macam itu, keranjang, kun, gambar rangkaian, fluid, lembar kerja, dan lapangan. Ini lampirannya untuk refleksi guru. Yang kedua, refleksi peserta didik. Nanti siswa dibagi satu-satu untuk mengungkapkan perasaannya setelah pembelajaran. Lanjut, asesmennya. Ini asesmen sumatif berupa asesmen pengetahuan, keterampilan. Ini untuk keterampilan menggunakan kriteria. Yang terakhir, asesmen sikapnya menggunakan jurnal, yaitu observasi oleh guru langsung ketika proses pembelajaran. Yang terakhir, yaitu lampiran materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kelompok berapa ini? 2, 3? 2. Kelompok 2, Kak. Kelompok 2. Terima kasih Kak Erna. Mantap, luar biasa Kak ya. Ada yang kelompok sebelah mau menanggapi atau gimana Kak? Monggo Kak. Kayaknya udah komplit ini Kak ya, udah. Kelompoknya Kak Okta, ada yang mau menanggapi atau? Baterainya habis. Coba di yang asesmen tadi Kak, yang atas Kak. Asesmen. Yang habis tujuan pembelajaran tadi Kak.
Kurang ini ya Kak. Nah, mungkin perlu ditambahkan di sini asesmennya Kak ya. Mungkin bisa ditambahin, mungkin asesmen yang di bawah itu bisa diatasin Kak, misalnya asesmen apa gitu Kak. Ini kan langsung asesmen apa ini Kak? Proses gerak duluan Kak ya. Nggak ada rubriknya Kak ya, misalnya ada nilaian apa, konsumatifnya di situ Kak. Bisa ditambahkan Kak ya. Berarti dipindah aja ya Pak ya? Oh, dipindah aja ke atas Kak. Iya benar-benar. Setelah asesmen itu ini di atas baru kita bahas kegiatan gitu ya? Baru aktivitas pembelajarannya Kak. Oh iya. Ini asesmennya ditaruh di lampiran. Oh, di lampiran ya. Paling kan itu tinggal tergantung penggunaannya, mau pakai penilaian apa ya, modulnya mau modul berdiferensiasi apa modul apa, kan itu biasanya ada asesmen awalnya. Iya Kak. Nanti ada asesmen akhir. Kalau diferensiasi kan gitu, pasti ada asesmen awal sama akhirnya. Nah, itu tinggal penilaian mau penilaian apa gitu. Oke, ya. Nanti bisa ditambahkan nanti Kak di atasnya Kak. Oke. Cukup ya untuk ini ya, yang lainnya juga mungkin paham lah ya kakak-kakak semua. Kalau misalnya belum paham, minta nanti saya kirim lah, ada yang contoh modul ajar dari kakak-kakak nanti. Insya Allah saya kirim nanti Kak. Yang ada link modul ajarnya aja. Kayak cukup Kak ya. Mohon izin ditutup dulu Kak. Kak Peri nggak hadir ya? Mungkin untuk pertemuan ini cukup Kak ya, luar biasa Kak. Nanti yang misalnya modul ajarnya yang di kemarin diunggah belum sesuai dengan backward design, boleh diunggah lagi Kak dengan model backward design ya Kak ya. Siap. Oke, siap. Tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitasnya Kak. Oke. Kalau misalnya yang kemarin masih belum pas, boleh diganti Kak. Nanti saya lihat lagi Kak. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Tolong kameranya dinyalakan karena kita mau sesi foto Kak. Kak Ferry udah masuk ya? Hadir. Saya nyimak aja, Pak Fasil. Oke. Silakan dibuka kameranya kakak-kakak semua. Wih, Erna mau foto buka kacamata dia. Asik. Buka Pak. Kan gak baca lagi Pak. Oke. Gaya apa ini? Gayanya apa ini? Gaya basing. Gayanya apa Jar? Kejar. Itu kan pasti kejar. Itu manut. Pak Dedi ini. Gaya molet, coba gaya molet. Gayanya apa? Wih, Pak Dedi Budiman. Baru kelihatan Pak Budiman ini. Kak Dedi belum, nah kelihatan. Ya, Kak Jajang kelihatan kayaknya. Kak Eko belum ya. Gayanya apa ini? Sedang mau bergaya. Tandanya melek Pak. Melet. Oke. Nah, woi Pak Haji, Pak Yola. Ustaz. Halo Amar. Jalan. Air. Ayo, ambil gambarnya Pak. Hitung. 1 sampai 1000 Pak. Lagi. Gayanya apa lagi nih? P5.
Oke, mantap. Nih, terima kasih kakak-kakak semua atas sedianya meluangkan waktu. Mohon maaf Kak, jika banyak kesalahan Kak ya. Saya akhiri. Sama-sama Pak Sil, sama Pak Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sil atas ilmunya yang diterapkan. Terima kasih. Terima kasih. Bermalam Jumat ya Kak. Ya, selamat pemanasan. Ya. Erna siap-siap Erna. Contohnya. Gas. Jangan lupa. Peri, jangan lupa pemanasan Kak Peri. Gas. Kopi kincek. Gaspol, Pak Yolan bisa. Pak Yolan habis 2 gelas. Besok pas 6 lepas. Ayam Bangkok nggak Pak? Eko. Banyak kan Apa? kopi. Pak Fajar? Bukan ada. Gimana Pak Fajar? Modulnya Bu Erna dikirim. Modul. Oh, modul. Pak Peri, modul Pak Peri. Tolong kasih saya referensi. Mas saya lebih senioran sampai. Modulnya Bu Erna bagus, simpel deh Pak Mas. Bu Erna udah gini, Bu Erna udah top. Kirim aja Pak. Kirim. Kasih referensi loh. Ya enggak? Rizky kan ada tuh Rizky kan ada Rizky. Ada udah apa lagi itu? Ki. Kirim Ki. Ruwetnya saya Mas ininya, modulnya. Lag. Dia enak sama Pak. Ada APD-nya. Udah aja, wajar. Ya enak sama Pak Hasil. Ya enak. Boleh dikirim-kirim. Kirim jar tuh.